warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishaq Fatori. Saya di kelas CD dengan NIM 17612012337. Di sini saya akan mereview tentang buku teori dan praktik pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi, karya Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Nah, di sini saya akan mereview untuk bab 11-nya dengan judul pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Untuk ini penjelasannya, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, income statement, laporan neraca, balance sheet, laporan saldo laba, statement of retained earning, laporan arus kas, statement out cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang membuat informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya atau expense perusahaan selama periode tertentu. Laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset utang atau liabilities dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Untuk laporan saldo laba merupakan memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi investasi pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Untuk sumber dananya itu, yang pertama, setiap kenaikan dalam perkiraan utang atau modal sendiri seperti pinjaman dari bank. Yang kedua itu setiap penurunan dalam perkiraan aktiva seperti penjualan aktiva tetap. Penggunaan dananya itu yang pertama, setiap penurunan dalam perkiraan utang atau modal sendiri seperti pelunasan pinjaman. Yang kedua itu setiap kenaikan dalam perkiraan aktiva seperti membeli aktiva tetap. Yang kedua itu ada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer analisis kredit dan analisis sekuritas. Alat ukur rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa cara menganalisis rasio keuangan. Yang pertama itu analisis horizontal, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua itu ada analisis vertikal, membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga itu ada kombinasi dan analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan dengan kombinasi dan kedua analisis tersebut. Agar laporan keuangan memiliki arti mendalam, maka perlu dianalisis. Alat analisis dapat berupa rasio-rasio keuangan. Setiap rasio mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing. Untuk yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Untuk rumusnya sendiri ada CR sama dengan aktiva lancar current asset dibagi utang lancar current liabilities. Dan yang kedua itu ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Adapun keuntungan mengetahui leverage ratio. Yang pertama itu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga itu mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Berikut ini termasuk ke dalam rasio aktivitas adalah yang pertama itu perputaran piutang, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, yang kedua itu perputaran persediaan, inventory turnover,
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory yang ini berputar dalam satu periode. Untuk yang ketiga itu working capital turnover. Untuk menghitung rasio dapat digunakan rumus sebagai berikut. NYC turnover sama dengan net sales bagi working capital. Yang keempat itu ada fixed asset turnover. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Oke, yang empat itu ada rasio profitabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Untuk rasio ini terdiri dari net profit margin. Net profit margin adalah rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Nah, yang kedua ini ada return on investment atau ROI. Merupakan rasio menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Yang ketiga itu ada return of equity atau ROI. Atau modal sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Oke, untuk kali ini cukup sekian untuk review di bab 11 tentang rasio untuk bab 11 tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya hanya pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.